kembali lagi di channel Buku Harian Ibu bersama saya Anissa Isna. Di video kali ini aku mau sharing mengenai promil. Nah, ada beberapa teman-teman nih yang nanyain melalui DM Instagram. Aku akan menjelaskan atau misalnya sharing di video ini langsung ke Q&A-nya. Nah, kira-kira gimana aja promil yang aku jalanin dan tips apa aja yang paling menurut aku baik atau terbagus. Simak sampai akhir ya. Lanjut aja langsung ke Q&A yang kalian kirim di DM Instagram aku. Jadi aku mau jawabnya di sini biar nggak terlalu panjang ya kalau di chat. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu udah berhubungan tapi nggak hamil-hamil. Nah, balik lagi ke tujuan berhubungan seks itu. Maaf ya, untuk video kali ini lebih agak sensitif ya, karena kita akan membahas cara promil lebih mendalam. Tujuan dalam berhubungan seks itu selain untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak, itu untuk mendapatkan kesenangan kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan itu hanya untuk demi hamil atau misalnya segera punya anak, misalnya aku berhubungan nih tapi biar cepat punya anak juga cepat punya anak, itu malah membuat kita menjadi stres dan mengurangi kualitas sel sperma dan sel telur itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita saat berhubungan itu lakukanlah dengan pikiran yang positif, dan juga kita tuh harus merasa enjoy dan juga merasa senang gitu. Jadi itu akan membantu untuk sel sperma dan sel telurnya itu lebih berkualitas lagi gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah lepas KB tapi belum hamil juga. Nah, balik lagi ke KB itu sendiri. KB itu kan beda-beda ya, macam-macam. Nah, yang biasanya itu kalau misalnya kayak KB suntik itu, perempuan itu biasanya memerlukan waktu 9 bulan untuk kembali ke masa suburnya. Ada yang lebih cepat dan juga ada yang juga lebih lama, tergantung masing-masing ya. Karena kalau misalnya kita udah lepas KB tapi belum kembali ke masa subur, sama aja belum bisa membuahi atau menghasilkan janin gitu, atau menghasilkan bayi gitu. Jadi harus dipastikan kalau kalian tuh udah kembali ke masa subur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa kali sebaiknya melakukan hubungan dalam seminggu? Nah, ini tuh ada beberapa anggapan yang bahwa kalau misalnya kita melakukan tiap hari itu tuh kemungkinan besar hamil tuh lebih besar gitu. Justru itu tuh anggapan yang salah. Jadi kalau misalnya kita ingin lagi promil nih, sebaiknya melakukan hubungan tuh 1-2 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena memang sel sperma itu memproduksi tiap hari, cuman hasilnya itu kurang maksimal gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi promil, sebaiknya tuh diberi jarak 3 harian untuk mendapatkan sel sperma tuh yang benar-benar berkualitas maksimal gitu. Jadi jangan tiap hari juga gitu. Apakah posisi mempengaruhi untuk cepat hamil? Nah, untuk posisi itu bebas ya tiap pasangan. Kalau kalian, yang penting itu kalian merasa nyaman dan merasa enjoy gitu kan. Tapi kalau misalnya dari dokter itu sendiri dianjurkan dengan posisi yang klasik. Jadi posisi klasik itu seperti suaminya itu di atas dan istrinya itu di bawah. Kenapa? Karena kalau misalnya saat berhubungan seks itu, jadi saat penyaluran sel spermanya itu terbantu dengan gaya gravitasi, jadi cepat masuk gitu. Selanjutnya, waktu yang paling efektif itu pagi atau malam? Nah, untuk berhubungan itu sendiri yang paling bagus itu di pagi hari, karena masih fresh kan ya, jadi sel spermanya tuh ya masih bagus lah ya kalau misalnya dianjurkan oleh dokter itu. Cuman kalau misalnya kalian mau melakukannya malam hari itu boleh-boleh aja, asalkan ketika kalian sudah berhubungan sebaiknya itu istrinya itu beristirahat. Jadi kalau misalnya kalian sudah berhubungan, istrinya itu beristirahat, jangan sampai ketika baru berhubungan itu istrinya langsung beraktivitas, beres-beres ataupun olahraga gitu, untuk memaksimalkan pembuahan pada sel telur. Jadi sebaiknya istirahat dulu beberapa menit atau jam lah ya. Selanjutnya, cara menjaga kualitas sperma. Nah, ini tuh
dikhususkan untuk para suami ya. Biasanya cara untuk menjaga kualitas sperma itu sebaiknya mengurangi atau berhenti merokok lah ya, seenggaknya mengurangi lah ya, mengurangi merokok dan juga alkohol itu. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayuran yang mengandung zat besi, yang sayuran hijau kayak gitu, dan juga mengatur pola makan dan pola hidup sehat. Selain itu juga jangan terlalu sering ejakulasi. Jadi ejakulasi itu terlalu sering mengeluarkan sperma gitu. Jangan kalau ngeluarin sperma itu jangan terlalu setiap hari gitu. Dan saran untuk para suami, sebaiknya kalian kalau lagi promil itu tidak berendam air panas atau air dingin gitu, karena sperma itu bertahan di suhu normal gitu, kurang lebih 34 derajatan ya. Jadi kalau misalnya suami kalian berendam di air panas atau di air dingin, sel spermanya itu bisa mati gitu. Selanjutnya, apa yang harus dikonsumsi istri ketika promil? Nah, ketika kalian promil itu sebaiknya istri mengkonsumsi susu dan juga asam folat dan juga vitamin E, itu bagus untuk membantu kesuburan sel telur. Dan juga untuk pola makannya juga harus diatur ya. Selanjutnya, kapan konsultasi ke dokter? Nah, untuk konsultasi ke dokter itu kalau kalian pasangan yang normal, maksudnya nggak ada riwayat penyakit apapun, kalau misalnya udah berhubungan tapi belum ada hasil selama 1 tahun, kalian boleh konsultasikan ke dokter. Tapi kalau kalian punya riwayat seperti gangguan fasilitas atau gangguan masa kesuburan di antara suami dan istri, sebaiknya dalam jangka waktu 6 bulan juga kalian langsung konsultasikan ke dokter gitu. Dan yang terakhir, ini adalah tips dari aku. Kalau misalnya kalian udah ikhtiar dengan cara berusaha tadi dengan tindakan dan juga konsultasi ke dokter, tapi masih belum diberikan keturunan, tentunya kalian harus ikhtiar ke langit, karena mau gimana pun kelahiran atau punya anak itu adalah termasuk sebuah takdir. Jadi kelahiran itu sama dengan kematian gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, mau kayak gimana pun, kalau misalnya Allah atau Tuhan belum mengizinkan kita diberi keturunan, tentunya belum bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ikhtiar nih, udah berusaha, jadi kalian juga jangan lupa untuk ikhtiar ke langit, mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ada beberapa bacaan atau sholawat yang dianjurkan oleh Ustadz untuk meminta keturunan. Kalian bisa lihat di video aku yang lainnya cara mendekatkan diri untuk diberi keturunan. Nah, oke, kalau kayak gitu untuk video kali ini dicukupkan aja, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share di Facebook, WhatsApp, atau Instagram biar bermanfaat bagi banyak orang juga dan menjadi amal jariah bagi kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, biar bisa mendukung channel ini makin berkembang. Saya Anissa, see you next time, bye-bye. Jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Dah.